Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam video pembelajaran bahasa Inggris online gratis untuk teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita masih belajar tentang basic grammar ya, dan kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya. Apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum itu saya ingatkan lagi pada teman-teman yang baru menonton video dari saya ya, silakan klik tombol subscribe ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, kita masuk pada lesson 3 ya, kita belajar tentang verb atau kata kerja. Apa itu kata kerja? Nah, dalam bahasa Inggris, verb atau kata kerja bukanlah sebuah kata yang selalu bermakna sebuah pekerjaan. Oke, nah, jadi jangan sampai salah paham ya. Yang disebut verb itu tidak selalu berupa activity, ya, nggak harus berupa pekerjaan, melainkan kata yang menjadi predikat atau bagian dari predikat dalam kalimat. Nah, itu dia verbnya ya. Jadi nggak selalu berupa aktivitas, makan, minum, lari. Tidak harus seperti itu ya. Ada malah yang tidak punya makna. Nah, kok bisa lah? Nanti itu yang akan kita pelajari pada pembahasan tentang verb atau kata kerja. Kemudian dalam bahasa Inggris, verb wajib ada dalam sebuah kalimat ya. Ingat, wajib ada dalam sebuah kalimat. Nah, rangkaian kata tanpa verb tidak bisa disebut sebagai kalimat ya. Nah, banyak teman-teman itu nanti dalam writing itu ya, menulis rangkaian kata-kata panjang, kemudian diakhiri dengan titik. Ternyata di situ nggak ada kata kerjanya. Nah, ini yang sering menjadi kesalahpahaman gitu ya. Nah, makanya belajar tentang verb ini menjadi sangat penting sekali. Oke, sekarang kita masuk pada pembagian verb. Ya, pembagian verb yang pertama berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu action verb dan non-action verb. Apa itu action verb? Nah, action verb itu verb yang bisa dilihat aktivitasnya, dilihat actionnya, aksinya ya, punya aksi, punya gerakan. Contohnya pada kalimat I eat rice. Nah, eat ini adalah verbnya, dia masuk kategori action verb karena makan itu bisa dilihat gerakannya ya. Ngambil nasi, buka mulut, masukkan nasi ke dalam mulut misalnya. Nah, itu kan gerakan orang makan. She drinks a cup of coffee. Nah, drinks, minum juga begitu, bisa dilihat aktivitasnya. Mengangkat gelas ya, kemudian masukkan air ke dalam mulut. Nah, itu orang minum ya. Jadi drinks bisa dilihat aktivitasnya, disebut dengan action verb. Sementara non-action verb itu verb yang tidak bisa dilihat aktivitasnya. Dia kata kerja ya, verb, cuman nggak ada gerakan realnya. Contohnya pada kata need. I need some sugar. Saya butuh gula. Butuh, membutuhkan. Itu apakah ada gerakannya? Seperti apa gerakan orang butuhkan? Tidak ada ya. Nah, makanya disebut dengan non-action, tidak beraksi, tidak bergerak, nggak punya gerakan ya. She forgot to bring the book. Forgot dari kata forget ya, lupa. Nah, lupa itu juga tanpa gerakan, nggak bisa dilihat gerakannya seperti apa ya. She forgot to bring the book. Oke. Nah, jadi itu yang disebut dengan non-action verb. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Jadi berdasarkan sifat ada dua, action verb dan non-action verb. Kemudian sekarang berdasarkan jenis. Nah, berdasarkan jenisnya ya, berdasarkan jenisnya itu ada yang pertama yaitu transitive verb dan yang kedua intransitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb adalah kata kerja yang bisa menerima objek. Tidak harus ada objeknya, cuman bisa diberi objek ya. Contohnya sama dengan yang tadi, yaitu makan ya. Makan ini termasuk transitive verb karena bisa diberi objek. Misalnya I eat rice. Saya makan. Makan apa? Makan nasi. Nah, nasi itu sebagai objeknya ya. I eat rice. She will call Adi. Ya, call itu termasuk transitive verb juga.
karena dia bisa menerima objek yaitu Adi. Ya, she will call, dia akan menelpon. Menelpon siapa? Menelpon Adi. You visit my home. Nah, visit ini juga termasuk transitif, mengunjungi. Kamu mengunjungi rumahku. Mengunjungi apa? Mengunjungi rumahku. Nah, my home ini sebagai objek, ya. Nah, sekarang bedakan dengan intransitive verb. Intransitive verb ini kata kerja yang tidak bisa menerima objek. Jadi nggak bisa, mau dikasih objek ya tetap aja aneh jadinya, ya. Terus apa yang di belakang intransitive verb itu? Kadang dia nggak diikuti apa-apa, tapi bisa juga diikuti dengan kata-kata yang lain. Nah, kata yang mengikuti intransitive verb biasanya berupa adverb. Misalnya pada kata I go to market. Go ini intransitif, ya, pergi. Saya pergi. Pertanyaannya bukan pergi apa, tapi pergi kemana. Nah, kemana itu menjadi keterangan tempat, bukan objek, ya. Objek itu harus berupa kata benda atau pronoun. Nah, sementara to market ini adalah kata keterangan. I go to market, saya pergi ke pasar. Contoh lagi, she will come here, dia akan datang ke sini. Come, datang. Datang kemana? Ke sini, here. Nah, here itu juga adverb, keterangan tempat, ya. You sleep early, kamu tidur awal, ya. Nah, awal di sini juga adverb, ya, dia bukan objek. Nah, ada cara yang sederhana juga untuk membedakan transitif dengan intransitif, yaitu apabila kata kerja tersebut transitif maka bisa dijadikan pasif, ya. Misalnya saya makan nasi, I eat rice. Bentuk pasifnya nasi dimakan saya, ya. Saya makan nasi, nasi dimakan saya. Masih logis? Masih, ya. She will call Adi, dia akan menelpon Adi. Bisa dijadikan pasif? Bisa. Adi akan ditelepon dia. Ditelepon. Makan dimakan. Menelpon ditelepon, gitu ya. You visit my home, kamu mengunjungi rumahku. Dijadikan pasif, rumahku dikunjungi kamu. Nah, berarti visit ini masuk transitif, gitu ya. Nah, sementara kalau intransitif dia nggak bisa dijadikan pasif. Contoh, I go to market, saya pergi ke pasar. Dibalik, pasar dipergi saya, nggak ada, ya, nggak lazim, nggak logis itu, pasar dipergi. Nah, jadi kata pergi menjadi dipergi, nggak ada. Dia akan datang ke sini, she will come here. Come dijadikan pasif, ya, dia akan datang ke sini akan didatang dia. Nah, didatang nggak ada didatang, ya. Kalau didatangi ada, tapi kosakatanya beda, ya, bukan come, ada kosakata lain, ya. Jadi come ini tidak bisa dijadikan pasif. You sleep early, kamu tidur awal. Coba dibalik jadi pasif. Awal ditidur kamu, nah, nggak bisa, ya. Tidur nggak ada kata ditidur, ya, sama dengan datang didatang, nggak ada. Kalau ditiduri ada, ya, tapi kosakatanya beda lagi, sama dengan datang, ya. Datang dengan didatangi itu beda kata. Tidur dengan ditiduri itu juga beda kata. Jadi kalau tidur, sleep, dia masuk intransitif, tidak bisa dijadikan pasif. Oke, ya. Nah, jadi itu pembagian verb berdasarkan jenis, ya. Yang pertama tadi berdasarkan sifat, ada action, non action. Yang kedua berdasarkan jenis, ada transitif dan intransitif. Nah, jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, tinggal tulis di kolom komentar, ya, agar tidak bingung. Atau ingin request materi-materi yang lain, silakan request, tulis di kolom komentar materi yang diinginkan, nanti akan saya siapkan videonya. Oke, untuk sementara sekian pembahasan tentang verb, ya. Nah, tenang saja, masih ada lanjutannya tentang verb ini, ya. Kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, thank you.